Saya seorang sopir taksi, Bapak Ibu. Saya bekas sopir taksi di Solo, ya itu kalau ada taksi biru, kalau Bapak Ibu pernah naik atau pernah tahu, saya mantan sopir itu. 4 tahun saya jalan sopir dari ngaspal ya, artinya saya nyetrika jalan setiap hari dari pagi sampai pagi. Hanya untuk mengais rezeki di situ. Tapi tidak pernah kaya Bapak Ibu. Dan saya kata kaya itu tidak bisa ada dalam pikiran saya waktu itu. Tapi malah di dalam saya bekerja setengah pekerjaan di taksi saya sakit. Nah awal kenal Milagros itu saya sebenarnya sakit Bapak Ibu. Bapak Surono Ijoyo itu mendemokan di kantor RDC. Jadi saya waktu itu masih pakai krek, jadi krek besi. Jadi tulang saya sudah melenyok seperti ini Bapak Ibu. Saya kena tumor paru. Setahun saya tidak bisa jalan. Kalau harus dari bangun ke duduk saja susah. Ya dari duduk ke berjalan saja susah. Nah saya putus asa. Kemudian teman saya, beliau namanya Mas Junet ya. Dia ngajak saya diboncengin ya. Masih pakai krek gitu. Kemudian tidak berani ngajak naik karena lantai 2. Beliaunya mau belajar dulu sebenarnya. Itu awal cerita saya kenal Milagros. Kemudian Pak Andi datang dari atas. Dari baru tahu namanya Pak Andi itu dan saya tidak pernah kenal namanya Pak Andi. Masuk Mas. Saya ngempet sakit Bapak Ibu. Jadi tulang saya sudah melenyok ya ruas ke-6 dan ke-7. Dulu saya posisi seperti ini, pokoknya saya tidak bisa lurus. Ya. Terus Pak Andi mempersilahkan dengan ramahnya, masuk Mas, tidak apa-apa, ayo masuk. Jadi dia di belakang saya waktu itu. Jadi saya naik, saya nggak ngomong, saya sakit kondisi saya pakai krek besi gitu ya. Korset namanya, korset besi. Nah, saya didemokan oleh beliau Pak Surono Ijoyo, saya melihat pikiran saya terbuka Bapak Ibu. Kalau saya bersih, saya sehat. Jadi Pak Surono ngomong tentang pembersihan, ya saya bersih, saya sehat. Saya cuma mau minum, tapi nggak punya duit. Sama sekali nggak punya duit. Ya, terus hutangnya 400 jutaan lebih saya. Karena sekali sedot paru-paru itu 2 hari sekali. Itu 600 ribu di rumah sakit. Belum obatnya, belum ininya, belum derek bengeknya, belum operasionalnya. Nah kemudian saya kepengen minum. Saya cuma punya aset waktu itu motor Mio tahun 2012. Kemudian saya pengen minum sekali tapi saya tidak punya duit. Saya suruh jual. Saya suruh jual teman-teman Bapak Ibu. Ya Mas Yunet, Mas Yoni, saya suruh menjual mereka semua. Sponsor upline saya semua. Hanya itu aset saya. Saya suruh bayari utang tetangga yang ngopeni saya karena saya diisolasi di rumah susun karena paru-paru. Kemudian sisa 1.400.000 waktu itu harganya kan 350. Ya, saya beli 4 cukupnya bisa beli 4. Saya minum sedus enggak ada perkembangan, 2 dus enggak ada perkembangan. Dus ketiga Bapak Ibu, saya enggak nyerah. Saya minum, saya pasti bersih. Setidaknya paru-paru saya bersih gitu kan. Saya melihat demonya waktu itu. Jadi Bapak Ibu ketika Anda sedang demo, Anda itu di posisi Anda sedang menolong orang sebenarnya. Anda sedang dipakai Tuhan untuk menolong seseorang yang membutuhkan info ini. Ya, jadi jangan berhenti cerita, jangan berhenti demo. Sebanyak mungkin Anda bisa demo, Anda pasti bisa tolong banyak orang. Nah dari informasi itu saya minum 4 dus, saya sembuh. Dokter menyatakan tumornya hilang. Tapi tulang saya belum bisa sembuh. Ini tepuk tangan buat Milagros Bapak Ibu. Tapi tulang saya belum sembuh. Jadi masih bengkok. Perlu minum lagi tapi tidak punya duit. Saya kepengen minum lagi, tidak punya duit. Saya hutang kepada Mas Yoni kalau tidak salah. Saya hutang Mas tolong dikirim, saya besok kalau bisa kerja saya sahur. Gitu kan. Terus akhirnya ditari. Saya minum lagi. Sambil saya melatih tulang saya Bapak Ibu. Saya gandulan, saya browsing di YouTube bagaimana memulihkan tulang yang sudah bengkok. Saya berenang. Saya gandulan, sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Saya yoga, saya sampai semuanya saya lakukan supaya tulang saya kembali pulih sambil minum Milagros. Tahu enggak Bapak Ibu, sakit pemulihan tulang itu sangat sakit. Tapi kalau tidak dibantu dengan peregenerasian dari pembersihan Milagros mungkin tidak bisa. Karena Milagros fungsinya adalah meregenerasi sel. Nah Bapak Ibu, nah tepuk tangan dulu. Nah itu awal saya mengenal Milagros. Saya senang sekali Bapak Ibu. Saya senang saya bisa ada pemulihan, ada kesembuhan. Akhirnya saya cerita. Ke siapapun yang saya cerita. Ya pernah sehari, kalau Pak Bruso tadi nantang siapa yang 10 kali demo sehari. Saya 26 kali demo sehari Bapak Ibu. Saya lakukan terus menerus. Karena saya senang dengan produk ini supaya orang bisa tahu.
Nah sekarang saya di posisi manajer. Beri tepuk tangan buat Milagros. Nah saya terus belajar, terus belajar. Nah Bapak Ibu begitu sudah nyemplung di Milagros, Anda harus belajar. Anda harus belajar dengan orang yang sudah mengenalkan Anda, nanti juga akan dikenalkan dengan mentor-mentor yang handal. Kemudian di tengah perjalanan saya bangun Milagros, saya punya masalah, hutang-hutang mulai nagih semua. Jadi mereka yang saya punya jalan Milagros udah kelihatan, yang hutang-hutang nagih semua Bu, yang saya hutangi semua. Wah saya gali lubang, tutup lubang lagi. Di tengah saya bangun Milagros, waktu itu terus ditagih lagi sampai istri saya diludahi. Semuanya istri saya di setiap hari digituin. Dionek-onek ke, setiap hari nangis istri saya. Tapi saya bersyukur istri saya mau nemani saya sampai sekarang. Ya, akhirnya saya janji, saya ketemu, saya harus konsultasi ke siapa dengan masalah ini. Malam-malam Pak Andi ngabari. Tepuk tangan buat Pak Andi. Malam-malam Pak Andi ngabari. Jam 12 malam, Mas saya di Solo, mau ketemu enggak? Saya ketemu Pak Andi, istri saya tinggal, saya ketemu Pak Andi, Pak saya punya masalah seperti ini. Kemudian Pak Andi cuma ngomong, lanjutkan. Masalahmu selesai kalau kamu sukses. Tahu enggak Bapak Ibu? Setahun 400 juta lunas. Ya, hanya setahun Bapak Ibu. Saya lakukan karena omongan Pak Andi. Jadi Anda sudah di bisnis yang tepat. Di jaringan yang tepat. Jaguar yang tepat. Atau mungkin di jaringan yang lain yang mentor-mentor Anda sudah terbukti. Itu sudah tepat Bapak Ibu. Teruslah belajar. Pesan saya, susah itu. Ya, itu banyak orang alami. Tapi kalau Anda hidup pas-pasan, susah enggak Bapak Ibu? Tapi kalau Anda berjuang untuk kaya, susah enggak Bapak Ibu? Anda pilih mana? Susah pas-pasan atau susah kaya? Hah? Susah kaya. Saya mau susah untuk kaya Bapak Ibu. Saya mau susah untuk pensiun dini. Ya beri tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Ini dari saya Samuel. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Ya, luar biasa. Beri aplaus sekali lagi untuk manajer kita Bapak Ibu. Silakan kembali ke tempat Bapak Busro dan Mas Samuel, luar biasa yang menginspirasi kita semua siang hari ini. Ya.